girls, Iwet Ramadan is in the studio. Hi. So what's the most impactful one yang paling suka? Kemarin yang soal Nike, hari Nike. pertama, that's awesome. Yang kedua adalah hari ini, yang bahas soal Gen Z was very impactful and it's very powerful gitu ya. Mengetahui apa yang harus kita lakukan, approaching Gen Z. Jadi menurut gue it's powerful. Nice. Alright. We're in beautiful Nusa Dua, Bali. Masih barengan sama Willy Winarko di sini dan sekarang kita ada di bus studionya Opal in Opal Bus Experience APMF X Opal. Dan sekarang we got another special guest, man. Ladies and gentlemen, boys and girls. Ini senior gue nih. Gue deg-degan nih di depannya nih pada saat ini nih. Wah, gue lagi dijudge nih kayaknya nih. Gue salahnya di mana nih? Sorry, gue Gen Z loh. Gue gak ngejudge orang. Ladies and gentlemen, boys and girls, Iwet Ramadan is in the studio. Thank you for the opportunity untuk gue bisa hadir di sini ngobrol-ngobrol di studionya Opal Media. Hey, yes, definitely. Opal ini memang udah tahu belum Opal? Udah. Sebelumnya. Gue tahu Opal itu pertama kali dari Iskandar Wijaya. Oh, I see. Ya, The Violinist. Dia ceritakan waktu itu bikin kolaborasi sama Opal and I was curious. Terus gue cari tahu so apa ini Opal Media. Tapi definitely APMF gimana nih tahun ini? Gue terakhir APMF tuh datang 2016 kalau nggak salah atau 2015 gitu. Terus waktu itu benar-benar pertama kali datang APMF, sensasinya tuh kaget, euforia. Euforia antara ada kelas, terus kemudian networking gitu kan ya. Terus gue ketemu sama banyak orang, terekspos sama banyak orang. It was amazing. Terus kemudian kalau 2022 ini ternyata experience-nya beda. Karena nyampe sini tuh sekarang kondisinya udah lebih berbeda. Kelas-kelasnya gue bisa lebih pilih mana yang mau gue datengin, mana yang gue mau tonton. Karena gue ini kayaknya gue udah bisa prediksi, gue tahu nih apa yang diomongin. Tapi ada beberapa hal yang gue pingin tahu. So what's the most impactful one yang paling suka? Kemarin yang soal Nike, hari pertama, day one, that's awesome. Terus kemudian yang kedua adalah hari ini. Hari ini tuh menurut gue sesinya yang pagi terutama yang bahas soal Gen Z was very impactful and it's very powerful gitu ya. Mengetahui apa yang harus kita lakukan, approaching Gen Z dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut gue it's powerful. Nice. See, the thing about is penonton Opal atau pendengar Opal juga sekarang kebanyakan Gen Z dan millennials juga di sini. And what we try to do is kita mencoba untuk membawa konten-konten positif ke teman-teman gitu. Keren, bagus banget. I mean, how do you view that? Me? Personally or? Just personally as positive content di luar sana. Mungkin gini Will ceritanya. Karena gue berangkat dari media konvensional, dari radio. Dan gue benar-benar diajarin soal kode etik jurnalistik segala. Jadi apapun yang gue lakukan tuh selalu bener-bener berangkat dari situ gitu. Jadi yang pertama adalah gue berusaha untuk netral. Karena di jurnalistik kan lo harus selalu netral. Lo tidak boleh memihak kepada siapapun. Lalu kemudian yang kedua adalah selalu cek dan recheck sebelum konten itu dinaikkan atau berita itu dinaikkan. Jadi gue selalu riset dulu apa nih cerita sebenarnya di balik ini semua. Kalau misalnya sampai gue nggak tahu, gue nggak akan mengungkapkan apapun. Apapun. Itu yang kedua. Setelah cek dan recheck, lalu kemudian yang ketiga visualnya. Gue gila visual bagus apa enggak sebenarnya gitu. Jadi 3 hal itu yang selalu gue pegang ketika gue mau membuat konten dan bagaimana membuat konten-konten yang gue buat itu selalu positif. Nice. Nah kalau sekarang tadi ngomongin radio terus juga making content. Jadi kesibukannya Mas Iwan sekarang ada apa aja nih? Waduh. Kira-kira. Kira-kira. Jadi saat ini gue ngelit bisnisnya MRA Media. Kita punya 11 title under MRA Media. Ada publisher seperti Harper's Bazaar, Cosmopolitan, World, Mother and Beyond, Alakasa. Lalu radio ada Hard Rock FM Group, Radio Network, Trax, Brava dan Cosmopolitan Radio. Sama ada satu media digital, Parent Talk. Ya itu under MRA Media. Sama ada satu business unit baru. It's a new development business, a joint venture with FAP Indonesia. It's a full
creative service advertising agency namanya Phonics. Oh, jadi pretty much itu yang gue kerjain. Tapi you started from? I started from a broadcaster. Broadcaster ya? Iya, penyiar radio. Aku dengar kayak lebih dari 15 tahun gitu. 20 years. 20 years. Yes, 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Tapi sekarang udah ke dunia kreatif nih. Maksudnya you transform into everything dari not just radio, tapi sekarang udah jauh lebih broad, besar lagi. lebih besar lagi gitu. Bahkan kalau ditanya gitu ya, what is my passion? Gue akan jawab adalah passion gue itu creating impact through creativity. Oke, impactful things yang di luar sana through creativity. Betul. Wow. Anything yang mungkin sekarang lagi stand out gitu. How do you actually stay? Si creative industry itu kan kayaknya luas sekali gitu ya. How do you view that right now? Oke, kalau kita ngomongin creative industry di Indonesia lah ya. Betul sekali, sangat luas gitu karena bidang-bidangnya juga sangat banyak sekali. Dan menurut gue Indonesia udah sangat keren gitu ya, industri kreatif ya. Cuma ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita sama-sama perhatikan. Bahwa pertanggungjawaban sih dari kreativitas itu gitu. Kita setuju bahwa kreativitas itu adalah sebuah ekspresi. Tapi kalau gue mungkin akan bilang bahwa kreativitas itu adalah sebuah solusi. Jadi kalau misalnya kita bisa membuat banyak solusi dari kreativitas ini, harusnya sih negara ini akan bisa maju banget. Gitu betul, sih. Gitu. Betul. So creativity as a solution di sini. Yes. Wow. Buat sekarang ini kan di APMF and definitely linking back to creative industry gitu. What did you actually get out of these 2 days? Oke, nomor satu adalah kemarin sih waktu sesinya Nike gitu ya, tentang brand personanya Nike. Menurut gue itu sangat humanis sekali gitu. Pendekatan humanis tuh nggak pernah gagal. Pendekatan kepada people tuh tidak pernah gagal. Dimana kemarin gue kena banget satu quote yang bilang bahwa Nike itu as a brand, dia tuh kayak manusia gitu. Manusia itu ada sedihnya, ada happy-nya, ada marahnya, ada powernya, segala macam gitu. Rasa tuh dikeluarin. Dan itu yang kemudian mereka wujudkan dalam campaign-campaignnya Nike. Ada kadang-kadang dia lucu, ada kadang-kadang dia kayak ambisius banget, ada kadang-kadang dia sedih gitu. Karena it's a tone and manner manusia. Lalu kemudian yang kedua adalah soal Gen Z sih sebenarnya hari ini gitu, Gen Z. Karena gini, sebenarnya I hate this so much. You know, labeling generation, I think it's awful. Actually me too. Gue juga ngerasa setiap gue ngomong Gen Z, millennial, boomer or whatever, you know, I don't like it. Sama. Gue nggak suka banget. Banget. Gue bahkan tadi pas nonton itu gitu ya, I want to know, tapi gue bilang sama sebelah gue, dia yang millennials lah ya, perbatasan Gen Z. Gue bilang I really hate this topic actually. Kenapa? Karena menurut gue itu sama kayak sirkus, binatang-binatang sirkus, sama kayak dolphin di SeaWorld. You know, itu kayak lu tuh dikandangin, lu tuh objek. Lu tuh sesuatu yang kayak kita amati mereka maunya apa, kita bikin begini, kita tap in ke mereka. Dude, they're human. Iya kan? Dan dari take out gitu yang gue pelajari, satu hal yang gue lakukan adalah untuk mengenali mereka, gue harus bergaul sama mereka. I have to sit down with them and I have to talk to them. Dan cuma satu yang gue pelajari gitu ya dari adik-adik gue menyebutnya. Adik-adik ya. Adik-adik. Nomor satu adalah mereka pinternya luar biasa, Will. They are amazing, brilliant. Tapi ada satu, mereka masih sangat muda. Sehingga akhirnya satu, powernya mereka tuh belum cukup kuat. Power tuh apa? Bisa jadi financial, bisa jadi network. Dan disitulah kemudian the older generation come to help them. So I guess that if you're not Gen Z, tapi you're the older generation, the role is to connect. Yes, correct. Jadi yang gue lakukan adalah instead of gue berusaha terlihat muda, which itu tidak akan terjadi, Will.
Yang gue lakukan adalah I sit down with them, I talk to them, and I ask them, what can I help you? Mereka bilang gitu, I need network to the government. Sure, I'll connect you. I need funding. Sure, I'll find someone to help you. Yeah. Udah, itu aja yang gue lakukan. Oke. Dan mereka bisa menerima itu ternyata. Instead of gue bilang, oh dude, I'm a Gen Z, gue dengerin Dua Lipa, which I cannot listen to them. Oke. Gue Malah suka ya. Enggak, gue nggak. Maksudnya kayak ya cuman beberapa musik yang gue bisa dengerin gitu ya. Tapi ya gue nggak akan memaksa diri gue untuk menjadi mereka gitu. Alright. Oke, jadi ibaratnya what you do best is you open up the doors, right? Yes. You ibaratnya tuh kayak regenerasi gitu kali ya. Gue sangat suka sekali kata-kata regenerasi itu di mana I give them the stage. Karena gue sadar gitu, pada akhirnya gue nggak akan mungkin I keep the stage only for me. Yeah. I have to share the stage with them. Definitely. And yet you have a big stage, a lot of, as you have said before, stage-nya lumayan besar sih. Gue cuman berusaha untuk kalau tadi di sesi tadi pagi itu bilang voicing them out gitu kan, give them voice, terus kemudian give them stage, listen to them, so that's what I did. Yeah, definitely. And so ya ibaratnya what you saw tadi pagi itu it's just a continuation aja ya, karena it's what you've been doing. Betul. Tapi sekarang ada validasinya lagi, lebih valid lagi di sini. Betul. Oke. Dan karena saking pinternya mereka adik-adik ini, mereka tahu kok mana yang tulus mana yang enggak. Mereka tahu banget. Lo mau bikin campaign kayak apapun, kalau tujuannya cuma mau monetize them, mereka kan tahu. Dari jauh juga mereka udah tahu. Lo manfaatin gue kan gitu. Mereka udah, itu bener banget. You gotta make something yang sincere, yang bener tulus ya. True. Which menjadi sincere di zaman sekarang ini ternyata susah sekali. Yeah, it is. Right. It's very hard, especially. Tapi that's it, with conferences like this, dan kita ngobrol, maybe a lot of people can get the positive out of that as well. Yeah, definitely, that's dope. So you're in a creative industry. You do open a lot of doors. You do have a big stage, and you put the stage on the Gen Z. So what would you say kepada Gen Z sekarang gitu? What should they do to get into creative industry? Oke. Tapi ini susah sih karena sebenarnya gue akan ngomong wisdom. Tapi wisdom itu tumbuh sejalan dengan umur dan waktu. Kadang-kadang yang gue temukan gitu ya, tidak hanya di creative industry, in many industries terkait dengan adik-adik ini gitu ya, anak-anak muda. Mereka tuh suka gerabak gerubuk tuh apa ya bahasa Indonesia? Gak sabaran. Gak sabaran. Tapi menurut gue gak cuman Gen Z, generasi gue waktu seumur mereka juga kayak gitu. Sama Will, semuanya sama menurut gue. Cuma sekarang platformnya aja yang beda. I think it's the same thing. Cuman ada kamera aja di everybody's pocket. Betul. Di social media. Betul. Right? Cara kita voicing out our expression zaman dulu mungkin gravity. Mungkin lewat radio. Mungkin lewat puisi, lewat tulisan artikel di majalah, di koran dan sebagainya. Terus sekarang mereka cuma masalahnya mediumnya sekarang lebih luas aja. Mereka punya Instagram, they have TikTok. Cuman itu aja, tapi sama. Mereka cuma they want to voicing their expression, their emotion. Gitu. Jadi nomor satu adalah itu tadi, masalah kayak wisdom. Tapi untuk itu ada satu yang bisa gue sarankan. Apa tuh? Cari mentor. Cari mentor. Cari mentor. Once lo ketemu sama satu mentor, lo akan aman hidupnya. Mentor ini nggak cuma akan lo kasih lo wisdom, tapi dia juga akan bukain jalan lo, kasih lo network dan sebagainya. Tapi how to find a mentor kalau ditanya nanti? Itu dia. Itu yang cukup sulit. Nomor satu sebenarnya adalah bergaul sih. Bergaul itu kan sekarang lebih mudah menurut gue. Karena lewat DM Instagram lu bisa memulai sebuah conversation. Lewat biasanya DM Instagram ya. Walaupun sekarang lebih banyak digunakan untuk modus. Nyari cewek, nyari cowok.
Betul. Right. Memang benar. Right. Slide in the DM. Yeah. Right. Bahkan gue belajar ngasih nomor WA itu sekarang udah satu bentuk intimacy lebih tinggi daripada DM. Benar. Karena you can DM anytime everybody, right? Right. Once you have a WhatsApp number, that means that's the next level. Yes. Gitu jatuhnya. Yes. Bahkan sampai ada yang sekali, okay, can we continue on WhatsApp? Not now. I was like, why? It is like we try to find through that as mentor well. lewat kayak gitu bergaul. Terus kemudian satu hal adalah kalau mungkin zaman sekarang dari digital memang harus dibawa ke offline. Oke. Jadi dalam artian dari setelah DMs, WhatsApp, whatsoever, ya ketemu, ngobrol, cerita, sharing. Definitely. Dan Gitu. ya semoga teman-teman yang nonton di sini juga bisa menjalani hal tersebut gitu ya. Yes. It all starts with just with a DM or just It's very easy loh gitu zaman ya. sekarang karena lewat Instagram kan you can see people gitu ya, Yeah. kelihatan. Oh ini kayaknya orang ini personanya mirip seperti apa yang gue tuju. Okay. Gue pingin juga seperti ini. Okay. So I need to talk more to him or her gitu. Yeah. Man, that's great, man. Thank you for the gem. Yeah. Ini these are gems, definitely very good. James artinya apa sih bro? Keren. Tapi Dengar kasih dulu. James artinya apa? gems itu ibaratnya kayak apa ya? James. Gems. Oh gems. Oh batu berharga. Batu berharga macam opal gitu ya. Karena kan batu opal itu memang it's a positive vibes dengan sebuah batu opal gitu jatuhnya. Ya. Terlalu banyak istilah man. Udah nggak apa-apa. Just open the doors. Yeah. Give the stage to the Gen Z. Oke. It's a gems. Yeah. Kalau nggak James bars ya. Bars. Kalau bar, you drop the bar. Kalau drop the bar berarti that's like itu juga sama. Bar as in bar. That's a bar ya. Okay. Yeah, knowledge. Knowledge is bar. Yeah. Just drop the bar. Yeah, that's some bars. Ya udahlah, mau gimana ya? Ini podcast sekaligus kamus ya. Kamus dikit lah, sedikit aja gitu. Tapi this is what it is. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Iwet udah ngobrol barengan sama kita. You know, again, welcome to our bus studio. Yeah, this really is nice. This is our bus studio. Ya kita mencoba untuk membawa positive news ke mana-mana, everywhere that we go. How do you view positive news kalau sekarang tuh? Oh, susah. Susah. Mencari positive news di zaman sekarang menurut gue sangat susah sekali. Di saat segala sesuatu diatur sama algoritma, di saat segala sesuatu diatur oleh sensasi, maka positive news, positive issue menjadi suatu hal yang sangat sulit ditemukan. Lu lihat deh, creative content di TikTok, itu mostly marah-marah. Right. Betul. Kalau lu kayaknya nggak marah-marah, lu nggak akan jadi FYP. Betul. Atau lu harus buka baju. Admit it, man. Kalau aku sih nggak pernah ngeliat tuh yang buka baju. Kenapa FYP gue buka baju semua? Ya gue jarang ngeliat ya kayak gitu. Jarang. Ya, gue buka rahasia gue. Anyway, ya tapi marah-marah tuh menjadi sesuatu yang common gue lihat sekarang ini. Lalu kemudian sensasi. Bahkan ada satu orang content creator, mega content creator, itu baru-baru ini kena kasus karena dia riding the wave dengan satu isu yang sebenarnya sangat sensitif sekali. Which menurut gue ini gimana ya? Either dia atau timnya yang kayak nggak sensitif untuk bilang don't do it. Betul. Iya kan? Terus kemudian masih banyak lah hal-hal yang semua berangkatnya dari sensasional. Terus ya itu sih yang gue sedihin gitu ya. Cuma nggak tahu ya. Ini gue mesti melakukan sebuah riset lagi, Will. Tapi ada anak-anak muda yang bisa memfilter berita-berita yang ada di semua platform itu. Betul. Kayaknya belum rata deh. Gue nggak tahu ya yang di kota-kota kecil bisa melihat mana yang hal yang bagus atau tidak apa enggak, you know? Ya kan kayaknya cuma Jakarta pun juga kayak cuma certain area gitu. Betul. Nah itu yang gue kalau misalnya ditanya positive news apakah
seperti apa sekarang ini, maka gue akan bilang sangat susah sekali. Jadi gue sangat berterima kasih sekali sama Opal Media yang mau menyuarakan hal-hal yang sangat positif seperti ini. Amin. Ya even though gitu ya, mungkin pasti akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan page view, traffic. But hey, somebody has to do it. Somebody has to do it. Somebody has to do it. Tapi you know, this is the thing. Kayak this is what we believe, right? In any happenings, whether it's news, whether it's negative or positive, ya. Maybe let's say out of any negative news, there's always a positive thing yang bisa kita ambil. Yes. And there's always a positive lesson yang bisa kita ambil dari situ. Yeah. And so that's why, you know, again, as Opal, you know, we try to bring it to the light. Yes. That positive side of you know, the most apa ya, mungkin bisa dibilang sedih kayak, marah kayak, or whatever, you know, there's always that positive light yang mungkin harus lebih di-shine lagi sama orang-orang. Betul. Let's just spread the positive news, man. True. We gotta spread this positive news. By the way, gue pingin dengerin deh lo kalau lagi wrap up news. Oh, bisa. Boleh sekarang dong, gue pengen lihat. I'm gonna do it right now. Bentar. Gue habis nulis soalnya gitu kan. Sekalian aja lah. I have my phone. Gue pengen bikin konten soal dia. Okay, let's go. Where's my bag? I want my phone. Okay. Man. Iya. Gue lagi rap news nih. Oh, di dalam head. Di dalam celana. Oke. Nih ya, kita coba nih ya. Ready? Oke. Ready? 1, 2, 3. Kita di APMF Nusa Dua Bali. Selamat datang. Ada bus studio Opal lagi parkir di depan. Brand agency media lagi lebaran. Speakers handal ngobrol lagi di dalam. Yes, tak ada yang konstan. Semuanya perubahan, metamorfosis dalam media pemasaran. Taking action, membuat sebuah tindakan, pulang bawa perspektif baru, tambah peluang, tambah cuan. Ya boleh lah ya. Something like that. You're so cool, man. I mean, you're cool. You're cooler though. No. Yeah, bener-bener serius cool. Gue kemarin pas diceritain program lo itu, gue kayak, damn, this is cool. Amin. And I think that's how you reach. Again ya, kalau mau labelin Gen Z or the youth, you have to speak their language. That's it. Yeah, I guess. Kalau gue personally, right, gue nggak pernah ngelihat Gen Z itu as Gen Z. They're just like people that speak the same language, True. right? And nggak dimasukin ke dalam kotak aja gitu. No. Jangan dimasukin dalam kotak. Ya, jangan. At the end of the day, ya udahlah gitu. Maybe they have the same ada umbrellanya gitu. There's no umbrella term for the culture. Yes, gitu, ya. Betul sekali. But yeah, Mas Iwat sekali lagi, you know, we gotta move. Pastinya you got a lot of things to do in APMF, right? There's a lot more things to do here. Tapi yang pasti we're in Nusa Dua Bali. Terima kasih banyak yang udah nonton di sini. Hopefully today's podcast will give you some positive light, some positive news over there. Dan jangan lupa buat subscribe, comment, like, dan follow kita di semua platform digital di @opal_id. In the meantime, we're signing out. Bye-bye. Peace.